Kenapa kamu bawa kakakku ke dalam bahaya? Kenapa harus kakakku? Assalamualaikum sahabat 1000 kisah nyata. Bayangkan, pintu itu akhirnya terbuka. Di baliknya berdiri seorang pria yang selama ini menyembunyikan masa lalu yang kelam. Laras, dengan seluruh luka dan air mata setelah mengetahui kakaknya telah tiada, akhirnya menuntut kebenaran yang selama ini disembunyikan darinya. Namun apa yang akan ia dengar malam itu, bukan sekadar pengakuan, tetapi tali kusut panjang yang melibatkan penyamaran, pelarian, dan pengkhianatan yang menelan nyawa kakaknya sendiri. Ternyata, sahabat, sebelum kita mulai ceritanya, bagi kamu yang belum menyimak kisah Laras sebelumnya, di mana dia mengira pria asing sebagai kakaknya yang hilang, bisa kamu tonton dulu di tanda seru di atas. Sekarang mari semuanya untuk like, share, komen dari daerah mana kalian mendengarkan kisah ini, dan bagi pendengar pertama, selamat datang di channel 1000 Kisah Nyata. Jangan lupa subscribe channel ini ya, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi yang menggetarkan hati lainnya. Kami doakan yang sudah like dan subscribe channel ini semoga rezekinya selalu mengalir deras, segala urusan selalu dipermudah, dan doanya semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, agar kamu jadi orang pertama yang tahu saat video terbaru hadir. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Lorong apartemen itu masih memantulkan dingin malam yang belum sepenuhnya reda. Lampu-lampu warm yang menggantung di langit-langit tak mampu meredakan degup jantung Laras yang bergetar hebat. Nafasnya pendek, keras, dan berat. Di balik pintu yang baru saja ia ketuk, ia tahu, ada seseorang yang menunggunya. Seseorang yang telah meruntuhkan fondasi hidupnya, tetapi juga seseorang yang entah bagaimana telah membangunkannya kembali. Pintu itu terbuka perlahan. Ardian muncul. Wajahnya yang biasanya tenang kini tampak seperti seseorang yang baru saja menelan 1000 penyesalan. Matanya memerah. Rambutnya sedikit berantakan. Seolah ia berkali-kali menyisirnya dengan jari gemetar. Ada jeda panjang sebelum kata-kata keluar dari bibirnya. Laras, kamu, kembali. Suara itu pelan, seperti bisikan orang yang takut harapannya runtuh lagi. Laras tidak menjawab. Ia hanya berdiri di ambang pintu. Wajahnya pucat, matanya sembab dan basah. Hembusan nafasnya tertahan saat ia melangkah masuk dengan sangat perlahan. Seakan lantai itu rapuh dan bisa pecah kapan saja. Ia melewati Ardian tanpa menatap, dan berhenti di tengah ruang tamu yang temaram. Pintu tertutup di belakang mereka. Sunyi menjerat ruang itu dengan kuat. Hanya bunyi hembusan AC yang terdengar seperti bisikan tanpa makna. Ardian masih berdiri dekat pintu, tubuhnya menegang, seolah tak berani bergerak karena takut Laras akan pergi lagi jika ia melangkah terlalu cepat. Laras akhirnya berbicara. Suaranya pecah namun terarah. Aku punya pertanyaan. Ia menelan ludah, menahan gejolak di dadanya. Jawab sejujurnya, tanpa menyembunyikan apapun. Ardian mengangguk pelan. Apapun. Laras memutar tubuhnya perlahan, menatap Ardian dengan mata yang penuh luka. Tatapan itu bukan amarah, bukan benci, tapi kehancuran yang begitu dalam. Kenapa kakakku bisa ikut terlibat dalam masalahmu? Kenapa dia harus mati karena dirimu? Kata-kata itu mengguncang udara. Ardian terdiam. Napasnya macet. Ia tidak langsung menjawab. Tubuhnya bergerak lemah, seolah kalimat itu menimpa dirinya dengan berat yang tak tertahankan. Ardian melangkah pelan menuju ruang tamu, mengambil tempat di depan Laras dengan jarak yang cukup jauh. Ia takut mendekat, takut menyentuh luka itu, takut menyentuh hatinya sendiri. Aku akan cerita semuanya, katanya akhirnya. Suara itu nyaris pecah. Laras mengepalkan jemarinya, sekuat ia mampu. Aku butuh tahu semuanya, ucapnya. Aku butuh tahu, kenapa kakakku pergi setahun lalu? Kenapa dia tidak kembali? Dan kenapa kamu yang kembali menjadi dia? Ardian menunduk, menutup mata sejenak, seperti sedang melawan kenangan yang menghantam dirinya bertubi-tubi. Aku ketemu Revan setahun lalu, katanya perlahan, tanpa sengaja, di sebuah tempat yang tidak pernah aku lupakan. Laras mengedip, menunggu. Ardian mengambil napas panjang. Saat itu,
Aku sedang dikejar. Keheningan tumbuh lagi. Dunia tempatku bekerja. Bukan dunia yang mudah, lanjutnya. Ada orang-orang berbahaya yang ingin aku hilang. Dan pada suatu hari, aku melihat seseorang yang mirip sekali denganku. Sangat mirip. Ardian mengangkat wajahnya, memandang Laras lurus. Mungkin Tuhan memang mempertemukan aku dengan kakakmu waktu itu. Laras menggigit bibirnya. Air mata mulai muncul lagi. Lalu, Ardian melanjutkan dengan suara yang lebih rendah. Aku menawarkan pekerjaan pada Revan. Pekerjaan yang berat. Berisiko. Tapi aku menawarkan bayaran besar. Sangat besar. Laras merasakan dada kirinya mencengkeram tajam. Untuk apa Revan menerima? Ardian menjawab cepat, tanpa ragu. Untuk kamu, Laras. Semua yang dia lakukan, semuanya, karena kamu. Laras menutup mulut dengan tangannya, menahan tangis agar tidak meledak. Ardian melanjutkan, suaranya melembut namun penuh penyesalan. Revan bilang, dia ingin kamu keluar dari tempat kumuh itu. Dia ingin kamu punya kehidupan yang tidak perlu memulung lagi. Dia ingin kamu bahagia. Jadi dia bekerja untukku. Siang malam. Laras berdiri mematung. Air matanya jatuh satu-satu. Ardian menundukkan kepala. Awalnya aku hanya memanfaatkan kemiripan wajah kami untuk melindungi diriku sendiri. Aku egois, dan aku menyesalinya. Ruang tamu terasa lebih dingin daripada sebelumnya. Tapi kemudian aku melihat dia, lanjut Ardian. Melihat kerja kerasnya, ketulusannya. Dia tidak hanya menjadi pekerjaku, dia menjadi saudaraku. Laras mengeluarkan isakan kecil. Jantungnya seperti diperas dari dalam. Ardian menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Aku akan cerita semuanya. Sampai akhir. Termasuk siapa yang memukul Revan. Termasuk kenapa aku tidak bisa menyelamatkannya. Tapi Laras... Ia menelan sesak yang menumpuk di tenggorokannya. Kamu harus siap mendengarnya. Laras mengusap air matanya. Ia menghela napas yang beratnya seperti satu dunia jatuh di bahunya. Aku siap, katanya. Aku harus siap. Kakakku pantas mendapat kebenaran. Ardian mengangguk pelan. Ia berjalan ke sofanya. Duduk perlahan seperti seseorang yang akan membuka lembar luka paling dalam hidupnya. Laras duduk di seberang. Tangan saling menggenggam sendiri. Mereka saling menatap dalam sunyi panjang. Aku akan mulai dari awal, ucap Ardian. Lampu war menyinari wajah mereka. Jauh lebih terang daripada bab sebelumnya. Seolah kebenaran mulai membuka jalannya. Di luar jendela, angin malam menggeser tirai tipis, memecah sunyi sambil membawa babak baru yang akan menyambung dan menyembuhkan sejarah mereka. Dan itulah awal dari kebenaran yang selama ini terkunci. Setahun lalu, malam itu turun seperti selimut berat yang menekan kota dari segala arah. Hujan baru saja reda, meninggalkan aroma tanah basah dan jalanan yang berkilau memantulkan lampu-lampu toko. Di sebuah kios kecil yang nyaris tutup, seorang pria muda bernama Ardian berdiri dengan bahu naik turun cepat, napasnya terengah-engah. Ia sedang melarikan diri. Bukan dari polisi. Bukan dari penjahat kecil, tapi dari kelompok orang berbahaya yang selama 3 bulan terakhir terus memburu dirinya karena urusan yang jauh lebih gelap dari sekadar bisnis gagal. Ardian menelengkan kepala ke kiri dan ke kanan, memastikan tidak ada bayangan yang mengikutinya. Jaketnya sudah basah, rambutnya menempel ke dahi, dan matanya penuh cemas. Dalam kelelahan itu, ia menabrak sebuah papan kayu tempat duduk yang diletakkan di samping kios. Ia merosot duduk. Hanya sebentar. Aku butuh sebentar, gumamnya sambil memijat pelipis. Kios tua yang redup itu hanya memiliki satu lampu kuning kecil yang menggantung dan berkedip. Udara malam membuat tubuh Ardian menggigil, tetapi pikirannya terlalu kacau untuk memikirkan itu. Lalu pintu kios terbuka. Bel berbunyi kecil, menandai ada pelanggan masuk. Ardian mengangkat wajah, dan terdiam. Seorang pria masuk. Tubuhnya lebih kurus dari dirinya. Rambutnya sedikit acak. Wajahnya kelelahan seperti seseorang yang sudah lama tidur kurang.
Namun sesuatu membuat Ardian tercengang. Wajah pria itu. Wajah itu. Seperti miliknya sendiri. Lengkungan mata. Garis rahang. Bentuk hidung. Bahkan cara ia berjalan masuk dengan sedikit bingung. Ardian langsung duduk tegak tanpa sadar. Pria itu, yang kelak ia tahu bernama Revan, membuka lemari pendingin kecil dan mengambil sebotol minuman murah. Setelah itu ia mengambil sekotak roti tawar yang tersisa. Ia membayar. Lalu keluar dari pintu kios sambil mengusap tengkuknya yang lelah. Dan saat itu, mata mereka bertemu. Sekejap tapi panjang. Revan menatap Ardian seperti menatap cermin retak. Ardian menatap Revan seperti tak percaya dunia sedang bercanda. Revan mengambil langkah maju. Ardian berdiri spontan. Akhirnya Revan bicara duluan. "Mas, wajah kita mirip banget ya," katanya sambil tersenyum lemah. Ardian tertawa kecil. Gugup. "Aku juga baru nyadar." Revan kembali melihatnya, dari atas sampai bawah, memastikan bahwa yang ia lihat bukan kebetulan belaka. Kemiripan itu begitu jelas, bahkan lebih jelas daripada saudara kandung. "Mas tinggal di sekitar sini?" tanya Revan. Ardian menggeleng cepat. "Tidak. Aku cuma numpang lewat." "Aku Revan," ucapnya sambil mengulurkan tangan. "Ardian," jawab Ardian. Mereka berjabat tangan, dingin karena hujan. Ada keheningan canggung yang penuh tanya di antara keduanya. Revan duduk di bangku kayu, membuka roti tawarnya. Ardian menatapnya beberapa detik sebelum akhirnya duduk di sampingnya. Revan menatap wajah Ardian. "Kita kayak kembar, ya?" Ardian hanya tersenyum kecil. "Andai benar." Revan tertawa pendek, lalu makan rotinya sambil menatap jalanan basah. "Aku jarang pulang malam kayak gini. Tapi adikku sakit. Aku harus beli roti buat sarapannya besok." Ardian menoleh. "Adikmu sakit?" "Iya," jawab Revan. Matanya menerawang. Tubuhnya ringkih. Dia suka memaksa memulung. Padahal sering pusing. "Aku nggak punya banyak uang. Tapi aku janji sama diriku. Aku akan bikin hidupnya berubah." Ardian mendengarkan. Diam. Ada sesuatu dari nada suara Revan yang membuat dadanya sesak. Ketulusan. Ketulusan yang tidak pernah lagi ia temukan dalam hidupnya. "Aku kerja apa aja," lanjut Revan. "Selama dia bisa makan. Selama dia bisa senyum." Ardian menunduk. "Berat, ya?" Revan tersenyum. "Hidup memang berat. Tapi kalau adikku bahagia, aku kuat." Dan pada saat itu, sebuah ide gila, gelap, tetapi penuh harapan, masuk ke kepala Ardian. Ia menatap Revan dengan pandangan baru. Bukan hanya kemiripan wajah. Bukan hanya kesamaan garis hidung. Revan bisa menjadi dirinya. Seseorang yang cukup mirip untuk membingungkan siapapun. Ardian menelan ludah. "Revan," panggilnya pelan. Revan mengangkat wajah. "Iya, Mas. Aku punya tawaran kerja untukmu." Revan mengernyit. "Kerja apa?" Ardian menarik napas panjang. "Kerja yang berat, dan mungkin berbahaya." Revan terkekeh. "Mas, hidupku aja sudah berbahaya kok. Aku tiap hari naik truk sampah, bantu bongkar muatan, kadang pulang malam. Aku nggak takut bahaya." Ardian menatapnya dalam. "Bayarannya besar." Revan diam. "Ada satu syarat," kata Ardian. Revan menunggu. "Kamu harus jadi diriku." Revan terkejut. "Maksudnya?" "Jalan seperti aku. Makan seperti aku. Keluar masuk tempat tertentu. Melakukan rutinitas tertentu. Dan yang paling penting." Ardian menatapnya lekat. Suara menegang. "Kamu harus siap jika ada orang yang mengira kamu adalah aku." Revan tidak mengerti sepenuhnya. Tapi ia memejam sejenak, seolah menimbang sesuatu. "Bayarannya bisa bikin adikmu hidup aman," tambah Ardian dengan suara lembut. Revan membuka mata. Ada getaran kecil di wajahnya. Dia tidak langsung menerima. Tidak langsung menolak.
Ia hanya berkata, kalau benar bisa membuat adikku makan layak, tidur layak, dan berhenti memulung, aku mau. Ardian terpaku. Keputusan secepat itu. Demi adiknya? Revan melanjutkan. Aku tidak peduli kalau harus kerja mati-matian. Asal adikku bisa bahagia. Dan dengan kalimat itu, nasib mereka terikat. Nasib Revan, nasib Ardian, dan nasib seorang gadis bernama Laras, yang saat itu sedang tidur di rumah kayu reot, tidak tahu bahwa hidupnya akan berubah, dimulai dari malam ini. Itulah awalnya. Awal dari hubungan yang kelak membawa cinta, persaudaraan, dan tragedi. Pagi pertama setelah pertemuan itu adalah salah satu hari yang paling menentukan dalam hidup Ardian. Ia datang ke sebuah bangunan tua di pinggir kota, sebuah gudang terbengkalai yang digunakan tim kecilnya untuk menyusun strategi melawan kelompok yang memburunya. Ardian tidak datang sendirian. Di belakangnya, Revan berjalan dengan langkah hati-hati. Wajahnya tampak waspada, tetapi mata itu menyimpan kegigihan. Mas, tempatnya serem banget. Gumam Revan sambil melihat dinding-dinding beton yang penuh coretan. Ardian tersenyum kecil. Tenang, kamu aman di sini. Begitu masuk, seorang pria berjaket gelap muncul dari balik pilar. Oh, wajahnya tegas, sorot matanya tajam, dan caranya menatap Revan terlihat sangat tidak percaya. Bos, ucap Riko pelan. Siapa ini? Ardian menjawab tenang. Seseorang yang akan bekerja dengan kita. Riko menyipitkan mata. Kenapa wajahnya mirip? Ardian menyelesaikan kalimatnya. Ya, dan itu yang kita butuhkan. Riko menatap Revan dari kepala sampai kaki, seolah memastikan ia bukan boneka hidup. Revan menelan ludah. Saya Revan, Mas. Riko mengangguk kecil. Kamu siap dengan pekerjaan gila ini? Revan tersenyum tipis. Saya butuh uang, Mas. Jawaban jujur itu membuat Riko tertawa pendek. Setidaknya kamu jujur. Baiklah. Lalu dimulailah latihan. Hari pertama latihan bukan hal mudah bagi Revan. Ia diajari cara berjalan seperti Ardian. Langkah panjang, ritme tegas, sedikit menundukkan kepala saat berpikir. Diajar cara duduk seperti Ardian. Tenang, santai, tetapi penuh kewaspadaan. Diajari meniru gaya bicara Ardian. Intonasi rendah, lambat, tapi jelas. Revan bahkan dilatih cara memegang ponsel seperti Ardian, karena kelompok yang memburu mereka sangat teliti. Mas Ardian ini wibawanya kebangetan. Keluh Revan, mengelap keringat dari dahinya. Gerakannya halus tapi kayak bisa baca pikiran orang. Ardian yang berdiri di dekatnya tersenyum kecil. Karena aku pernah hidup di tempat yang keras. Revan duduk, mengangkat kedua tangannya menyerah. Aku cuma pemulung, Mas. Beda kelas. Tidak juga, jawab Ardian. Yang bikin orang kuat bukan pekerjaan, tapi alasan. Revan terpaku. Kata-kata itu mengena. Apa alasanmu ingin kuat? Tanya Riko dari belakang. Revan menghela napas. Adikku. Laras, dia satu-satunya keluargaku. Riko dan Ardian saling pandang. Ada sesuatu di suara Revan yang membuat keduanya tidak dapat menertawakannya. Hari demi hari berlalu. Hanya dalam 1 minggu, Revan berubah. Ia tidak hanya mampu meniru Ardian, ia menjadi Ardian. Riko sampai berkata, kalau kalian berdiri berdua di ruangan gelap, aku pasti bingung mana bos yang asli. Ardian menyengir kecil. Itu tujuan kita. Revan menatap mereka berdua dan tertawa. Namun tawa itu cepat mereda. Ia membuka tas lusuhnya dan mengeluarkan selembar kertas kecil. Foto Laras, yang sedang tersenyum sambil memegang 2 botol plastik bekas. Revan tersenyum hangat. Dia pasti senang kalau lihat tempat ini. Dia selalu bilang ingin tinggal di gedung tinggi. Ardian merasakan sesuatu di dadanya bergeser. Dia ingin tinggal di apartemen. Tanya Ardian pelan. Revan mengangguk antusias. Iya, dia suka lihat gedung dari kejauhan. Katanya, Kak,
Suatu hari kita akan tinggal di atas sana. Revan tertawa pelan lagi. Anak itu terlalu banyak mimpi. Tapi itu sebabnya aku kerja keras. Ardian menatap foto itu lama. Lebih lama dari yang seharusnya. Dan sejak hari itu, Revan tidak terlihat seperti sekadar pekerja. Ia terlihat seperti seorang saudara. Ia bekerja siang malam. Tidak pernah mengeluh. Selalu mendengarkan perintah Ardian. Selalu berusaha memberi contoh yang tepat. Jika Ardian terlambat datang, Revan menunggu. Jika Ardian marah, Revan mendiamkan. Jika Riko mengomel, Revan tertawa dan mengangguk. Revan membawa cahaya ke dalam ruang gelap mereka. Sampai suatu hari, Riko membawa kabar buruk. Bos, orang-orang itu sudah makin dekat. Mereka tahu kamu masih hidup. Ardian mencengkram meja. Bagaimana mungkin? Mereka lihat seseorang yang mirip kamu, jawab Riko. Ardian dan Revan saling pandang. Revan tersenyum lemah. Berarti, aku melakukan pekerjaanku dengan baik. Ardian langsung menatap Revan tajam. Ini bukan lelucon. Kalau mereka salah sangka. Aku tahu, jawab Revan cepat. Tapi aku sudah memilih jalan ini. Aku lakukan untuk adikku. Ardian terdiam. Ada sesuatu dalam suara Revan. Ketegasan, pengorbanan, dan sayangnya, bau-bau takdir buruk. Latihan tetap berlanjut. Pekerjaan Revan semakin berat. Ia mulai menerima pesan ancaman yang biasanya dikirim kepada Ardian. Namun Revan tetap tersenyum. Suatu malam, saat mereka duduk di atap gedung tua, Revan menatap langit sambil berkata, "Mas, kalau suatu hari aku nggak pulang, kamu jagain Laras ya?" Ardian menoleh cepat. "Kenapa bicara begitu?" Revan tersenyum tanpa melihatnya. "Aku cuma berjaga-jaga." Ardian menggeleng keras. "Tidak, kamu akan pulang. Kamu pasti pulang." Revan hanya menatap langit. Kedua pria itu terdiam cukup lama. Hanya ditemani angin kering yang lewat pelan. Tidak ada yang tahu kalau itu adalah malam terakhir mereka berbicara tanpa takut kehilangan. Dan begitulah awal kedekatan mereka. Awal persaudaraan yang tak pernah mereka pilih. Tetapi tumbuh karena rasa percaya dan pengorbanan. Revan mulai seperti kakak bagi Ardian. Ardian mulai seperti saudara bagi Revan. Namun takdir tidak pernah bertanya apakah seseorang siap. Takdir hanya datang. Dan takdir itu masih menunggu di tikungan. Waktu bergerak cepat setelah malam di atap gedung itu. Dalam hitungan minggu, rutinitas Ardian, Revan, dan Riko berubah dari latihan dan persiapan, menjadi langkah-langkah kucing dan tikus yang semakin rumit. Musuh Ardian, kelompok gelap yang sudah lama mengincarnya, mulai bergerak lebih agresif. Dan tanpa disadari, bayangan itu mulai mengikuti Revan juga. Pagi itu, Revan baru saja selesai menjalankan tugas kecil. Pergi ke kantor lama Ardian untuk mengambil beberapa dokumen penting. Ia melangkah keluar dari gedung dengan percaya diri, memakai kemeja gelap dan gaya berjalan Ardian yang telah ia kuasai. Di kejauhan, dua pria dengan pakaian hitam dan helm full face memperhatikannya dari atas motor besar. Tidak ada yang mencurigai mereka hingga salah satu dari mereka bersandar sedikit ke depan. "Itu dia," ujar salah satu pria berhelm suara rendah. Pria satunya mengangguk. "Kita ikuti." Revan tidak menyadari bahwa sejak ia keluar gedung, dua pasang mata mengikuti langkahnya. Ia memasukkan ponsel ke saku dan berjalan menuju halte bus. Di sepanjang jalan, ia merasa angin terasa lebih dingin dari biasanya. Namun tidak tahu bahwa ketenangan itu sebentar lagi pecah. Sementara itu, Ardian sedang menunggu Revan di gudang latihan. Ia bolak-balik, gelisah. Riko memperhatikan dari jauh sambil mengasah pisau lipatnya. "Bos, kamu terlalu khawatir," kata Riko sambil menyandarkan badannya. "Revan itu pintar. Cepat belajar. Dia bisa jaga diri." Ardian tidak menjawab. "Bos." Riko mendekat. "Revan itu bukan anak kecil." Ardian menatapnya. Napasnya berat. "Riko,
Kalau dia kenapa-kenapa. Riko memotong cepat. Jangan mikir ke sana. Anak itu keras kepala. Dia kuat. Ardian mengusap wajahnya. Aku yang bikin dia terlibat. Aku yang narik dia ke dunia ini. Kalau terjadi apa-apa. Riko memandang Ardian lama. Bos, dari dulu kita hidup dengan dosa masing-masing. Tapi anak itu, dia milih sendiri. Dia mau hidupin adiknya. Dia punya alasan. Sama kayak kita. Ardian menatap lantai. Riko menepuk bahunya. Tapi ya, memang, bahaya makin dekat. Ardian terdiam. Ia tahu Riko tidak salah. Namun perasaan bersalah itu tidak pernah mau pergi. Sementara itu, Revan berjalan menuju tempat makan kecil, tidak jauh dari halte. Ia memesan mie goreng dan duduk di kursi plastik merah yang sedikit goyang. Saat menunggu, ia membuka dompetnya. Di dalam ada foto Laras, tersenyum sambil memegang botol bekas yang ia kumpulkan. Revan tersenyum lembut. Tunggu sebentar lagi, Laras, bisiknya. Kakak bakal benerin hidup kita. Mie datang. Revan memakannya pelan sambil sesekali melihat jam. Ketika ia hendak membayar, seorang pria berjaket hitam masuk ke warung, berpura-pura membeli minuman. Tetapi mata pria itu tertuju penuh pada Revan. Kamu. Pria itu terkesiap kecil. Revan menoleh. Mas. Pria itu tersenyum samar, senyum yang dingin dan tidak wajar. Kamu itu. Ardian, ya? Darah Revan langsung mendingin. Ia berdiri perlahan. Mas salah orang. Pria itu mendekat satu langkah. Tidak agresif. Tidak kasar. Justru sangat tenang. Kami sudah lama mencari kamu. Katanya datar. Revan menelan ludah. Jantung berdegup. Tapi lihat kamu sekarang. Makin berani keluar. Revan mundur. Pria itu terus mendekat. Pemilik warung tiba-tiba muncul dari dapur. Dan pria berjaket langsung mundur sambil pura-pura tersenyum. Namun saat itu juga, Revan sadar. Ia sedang diincar. Revan berlari keluar warung dengan langkah cepat. Menyeberangi jalan dan segera menuju halte. Matanya mencari-cari. Panik tapi tetap berusaha tenang. Ia meraih ponsel, menekan nomor Ardian. Tetapi panggilan tidak tersambung. Ia mencoba Riko. Tetapi hanya bunyi nada sambung panjang. Napaknya makin berat. Ia menoleh ke kanan. Dan melihat motor hitam besar berhenti di ujung jalan. Dua pria berhelm. Dua pria yang sejak tadi mengikutinya. Revan membeku. Salah satu pria menurunkan helm sedikit. Menatap Revan lurus. Revan tahu. Ia harus pergi. Sekarang juga. Ia berlari. Pria-pria itu menyalakan mesin motor. Suara menderu memecahkan udara. Orang-orang di sekitar terperanjat. Motor itu melaju perlahan mengikuti Revan dari kejauhan. Revan memutar ke gang kecil. Jalan pintas menuju tempat latihan. Napasnya tidak beraturan. Tetapi ia terus berlari. Motor itu berhenti di ujung gang. Salah satu pria turun sambil melepas helmnya perlahan. Wajahnya penuh luka lama. Tatapannya dingin. Mematikan. Pria itu berkata pada temannya, itu bukan Ardian. Tapi dia punya wajah yang sama. Dan dia pasti tahu di mana Ardian berada. Pria itu tersenyum bengis. Kejar. Di gudang tua, Ardian akhirnya menerima panggilan. Layar ponsel menunjukkan angka bergetar. Ardian segera mengangkat. Revan. Suaranya tegang. Yang terdengar hanyalah napas yang sangat tergesa. Mas, tolong. Revan. Ardian berdiri spontan. Di mana kamu? Ada orang, ikutin aku. Ardian pucat. Riko memegang pisau lipatnya erat. Revan, dengar aku. Masuk ke tempat ramai. Cari orang. Ardian berteriak. Tapi Revan berkata lirih. Mereka. Nggak peduli tempat ramai. Suara bising terdengar dari sisi lain ponsel. Logam jatuh. Motor bergerak cepat. Suara langkah berat. Riko meraih kunci motor. Bos, cepat.
Ardian menggenggam ponselnya. Revan, jangan tutup. Kami akan datang. Tapi sebelum Ardian bisa bertanya tempat Revan berada, suara keras menghantam. Brua! Revan terjatuh menyeret di aspal. Suara napasnya terputus-putus. Ardian menjerit. Revan! Sambungan terputus. Hening! Ardian merosot berlutut. Matanya melebar. Dadanya sesak seolah dunia runtuh dalam sekejap. Riko menarik lengannya. Bos! Dia masih hidup. Kita kejar. Cepat. Ardian berdiri dengan mata berapi. Perasaan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Takut kehilangan. Takut terlambat. Takut menyesal. Malam itu, Ardian dan Riko berlari ke motor. Tanpa tahu bahwa hidup mereka sebentar lagi akan berubah selamanya. Dan Revan sedang menghadapi sesuatu yang tak seorang pun siap melihat. Lampu-lampu gudang tua berkelip kecil. Seperti nyala lilin yang hampir padam. Bau besi berkarat bercampur dengan aroma debu dan tanah basah memenuhi udara. Di pojok sebuah ruangan gelap, Revan diseret masuk oleh dua orang bertubuh besar. Tangan mereka mencengkeram kerah baju Revan begitu kuat hingga napasnya tercekik. Ini orangnya? Salah satu lelaki bertato itu bertanya, mengamati wajah Revan dengan mata menyipit. Lelaki lainnya mendorong kepala Revan hingga wajahnya dekat sekali dengan cahaya lampu gantung. Mirip banget, bos, katanya. Dia pasti Ardian. Revan terbatu keras. Saya bukan orang yang kalian cari. Saya cuma... Belum sempat Revan menyelesaikan kalimatnya. Tinju keras mendarat di wajahnya. Kepala Revan terputar. Darah langsung mengalir dari ujung bibirnya. Jangan bohong. Si Ardian pikir dia bisa kabur dari kami. Dan di detik itu, sebuah pintu besi terbuka keras. Ardian masuk. Nafasnya terburu, rambut berantakan, pakaian sobek penuh noda tanah. Ia terlihat seperti seseorang yang sudah berlari berjam-jam tanpa berhenti. Tatapannya langsung jatuh pada tubuh Revan yang diseret. Wajahnya babak belur. Ardian membeku. Lalu ia berteriak, "Lepaskan dia! Dia bukan aku! Lepaskan dia sekarang juga!" Para penjahat itu menoleh bersamaan, kaget melihat sosok Ardian muncul begitu saja. Salah satu dari mereka menyeringai. Ardian yang asli benar-benar datang. Ardian mengangkat kedua tangannya perlahan. "Ya, aku Ardian. Dia bukan. Dia hanya orang biasa. Dia sama sekali tidak terlibat. Lepaskan dia. Ambil aku." Revan mengejang. Suaranya serak dan panik. "Kau gila. Jangan. Ardian, jangan lakukan itu." Tapi dua orang itu melempar Revan ke lantai, dan dalam sepersekian detik, mereka langsung bergerak ke arah Ardian. Tanpa menunggu apapun, pukulan demi pukulan menghantam tubuh Ardian. Tendangan. Pukulan besi. Semuanya menghantam tanpa belas kasihan. Ardian jatuh ke lutut. Darah mengalir dari keningnya. Nafasnya tersengal. Dunia mulai berputar. Revan menjerit. Tubuhnya berusaha bangkit. Tetapi kakinya diinjak oleh salah satu dari orang itu. "Jangan. Jangan pukul dia. Dia menyerahkan diri. Dia sudah datang sendiri. Hentikan." Tapi siapa yang peduli? Para pengejar itu tidak menginginkan keadilan. Mereka menginginkan perhitungan. Di luar gudang, seseorang menunggu. Ia menggertakkan gigi. Ia tidak menduga situasinya akan seburuk ini. "Kalau kamu masuk, kamu mati," kata Riko dalam hati. Namun begitu mendengar jeritan Revan dan pukulan bertubi-tubi yang diarahkan ke Ardian, Riko menutup matanya. Keputusan harus diambil. Ia menerobos masuk. "Revan, ayo cepat." Riko menarik tubuh Revan dari lantai, mengangkat tangan Revan yang lemas. "Aku disuruh Ardian bawa kamu pergi. Cepat." Revan meronta. "Tidak, Ardian masih di sana. Lepaskan aku. Aku harus." "Tidak." Riko mendesis, menarik Revan semakin jauh dari gudang. "Kalau kau kembali, kalian berdua akan mati." Tapi Revan menoleh ke dalam.
Dan yang ia lihat membuat seluruh dunianya runtuh. Ardian jatuh. Darahnya memenuhi lantai. Tubuhnya diseret oleh dua pria besar. Ia tidak bisa melawan lagi. Revan menatapnya lama. Mata mereka sempat bertemu. Ardian sangat lemah, tetapi bibirnya bergerak pelan. Pergi. Dan Revan, dengan suara tercekat, membalas dengan gerakan bibir. Maafkan aku. Riko menyeret Revan keluar, memaksanya masuk ke dalam mobil. Mereka melaju jauh dari gudang itu. Namun dalam mobil, Revan terus menatap jendela, matanya penuh air. Sementara itu, Ardian tersandung keluar dari gudang beberapa menit kemudian. Ia sudah dipukul sampai hampir tidak bisa berjalan. Langkahnya goyah, tubuhnya berlumur darah. Nafasnya tidak lagi teratur, hanya sisa-sisa. Dan saat itulah, orang-orang itu melihatnya kabur. Kejar! Jangan biarkan dia lepas. Ardian berlari dengan kaki gemetar, seperti seseorang yang mencoba lari dengan patah tulang. Ia tidak tahu arah. Ia tidak tahu kemana harus pergi. Hanya satu kalimat yang terus berputar di kepalanya. Aku harus bertahan hidup, demi Revan. Tetapi tenaganya habis. Tubuhnya roboh di pinggir jalan. Darah menetes ke tanah. Salah satu pengejar mengangkat batang besi, mengayunkannya ke arah kepala Ardian. Ardian menutup mata. Dan sebelum besi itu mengenai kepalanya, seseorang datang berlari. Sangat cepat, sangat nek. Tubuh itu menerjang ke depan. Jangan! Jangan sentuh dia! Besi itu menghantam. Tapi bukan tubuh Ardian. Itu menghantam dada Revan. Tubuh Revan terpelanting. Ardian membuka mata. Terkejut. Napasnya tercekat. Revan! Tidak! Para pengejar itu terkejut sejenak. Melihat pukulan mereka mendarat ke orang yang salah. Cabut! Cepat! Mereka lari dalam panik. Tinggal dua orang di pinggir jalan malam itu. Ardian merangkak, menelan rasa sakit di seluruh tubuhnya, mendekati Revan yang terbaring tak bergerak. Ia mengangkat kepala Revan ke pangkuannya. Revan, Revan, buka mata kamu. Tolong, jangan seperti ini. Revan membuka mata perlahan, napasnya pendek, sangat pendek. Kau, bodoh. Revan tersenyum pelan. Harusnya kau lari jauh. Air mata Ardian jatuh membasahi pipi Revan. Aku minta maaf. Semuanya salahku. Semua ini salahku. Revan menggeleng pelan, meski wajahnya pucat. Tidak, aku memilih ini. Suara Revan mulai melemah. Tolong, jaga laras. Ardian menggigit bibir sampai berdarah. Revan, jangan pergi. Revan tersenyum sekali lagi. Senyum kecil, lembut, seperti seseorang yang sudah melihat cahaya terakhir dalam hidupnya. Dia cuma punya aku. Sekarang, dia punya kamu. Nafas Revan terputus. Tubuhnya terkulai. Ardian menjerit tanpa suara. Malam itu, dunia laras berubah selamanya. Dan Ardian membawanya dalam penyesalan yang tidak pernah hilang. Sampai hari ia menemukan laras kembali. Ruangan itu seolah membeku. Cahaya lampu ruang tamu yang kuning hangat rasa tidak lagi memberi kehangatan apapun. Ia justru menyoroti dua sosok yang berdiri saling berhadapan dalam diam yang begitu menyesakan. Laras berdiri dengan tubuh gemetar. Napasnya cepat seperti seseorang yang baru saja berlari jauh. Bekas air mata masih terlihat jelas di pipinya. Tetapi mata itu sekarang berbeda. Bukan sedih, tapi marah. Sangat marah. Ia memandang Ardian, sosok yang selama ini ia anggap kakaknya. Sosok yang ia percaya membawanya keluar dari hidup kumuh. Sosok yang memberinya harapan, lalu menghancurkannya sekaligus. Ardian berdiri beberapa langkah di depannya. Tubuhnya tegak, tetapi matanya runtuh. Ia tahu ia sudah tidak punya tempat untuk bersembunyi. Laras akhirnya membuka mulutnya. Suaranya pecah, campuran kecewa, duka, dan amarah yang selama ini tertahan. Kenapa kamu bawa kakakku ke dalam bahaya? Ardian terpaku. Laras melangkah maju satu langkah. Air matanya kembali mengalir.
Tetapi kini wajahnya keras. Kenapa kamu memilih kakakku untuk pekerjaan itu? Kenapa kakakku harus menyamar menjadi kamu? Kenapa kamu memanfaatkan wajah mirip itu? Kenapa kakakku harus menjadi tamengmu? Kenapa dia yang mati? Suara Laras menggema di seluruh ruangan. Ardian menutup mata. Setiap kata terasa seperti hantaman batu ke dadanya. Laras terisak. Tubuhnya bergoyang sedikit seperti kehilangan keseimbangan emosional. Aku tahu itu salah. Sangat salah. Ardian menatapnya lagi. Mata berkaca. Tapi Revan bilang dia butuh perubahan. Dia ingin hidupmu berubah. Dia meminta aku memberi dia kesempatan bekerja. Tapi pekerjaannya berbahaya. Laras menjerit. Kamu tahu itu. Kamu tahu pekerjaan itu bisa membuatnya mati. Kenapa kamu biarkan dia tetap tinggal di dekatmu? Ardian menggeleng perlahan. Suaranya serak. Aku sudah ingin menghentikan semuanya. Tapi Revan menolak. Dia bilang dia melakukannya bukan demi aku. Laras terdiam. Ardian menatap tanah. Suaranya bergetar. Itu semua demi Laras. Tubuh Laras melemas seketika. Tenggorokannya tercekat. Dia bilang kalau dia harus bekerja keras. Dia ingin kamu keluar dari gang itu. Dia ingin kamu punya tempat tinggal yang layak. Dia ingin kamu sekolah lagi. Dia ingin kamu hidup seperti gadis lain. Laras menutup mulutnya dengan kedua tangan. Lututnya goyah. Ardian melanjutkan. Selama berbulan-bulan, Revan menabung, mencicil apartemen untukmu. Dia bahkan membatasi makanannya sendiri agar uangnya tidak terpakai. Air mata Laras jatuh tanpa suara. Apa apartemen ini? Ia berbisik sangat pelan. Apartemen ini, dia yang pilih? Ardian mengangguk. Dari awal, dia ingin kamu tinggal di sini. Laras menunduk. Isak kecil terdengar. Tubuhnya bergetar hebat. Ardian melangkah satu langkah maju. Aku yang melunasi sisanya. Setelah dia pergi. Suaranya menurun setengah nada. Itu satu-satunya hal yang bisa aku lakukan untuk menebus dosaku. Laras memejamkan mata. Tangannya mengepal. Beberapa detik tidak ada suara selain napas Laras yang patah-patah. Kemudian ia mengangkat wajahnya. Dan mata itu berubah. Ada nyala baru. Nyeri. Tetapi juga tajam. Aku marah sama kamu. Suaranya tegas. Tapi lebih dari itu. Aku marah pada mereka. Ardian terdiam. Laras mendekat satu langkah. Menatapnya langsung. Orang-orang yang memukul kakakku. Orang-orang yang membuat dia mati. Orang-orang yang membuat hidup kami hancur. Ardian menelan ludah. Tentu saja aku juga ingin mereka dihukum. Tidak. Laras menggeleng keras. Aku ingin mereka membayar semuanya. Aku ingin melihat mereka di tanah. Aku ingin mereka merasakan apa yang aku rasakan malam ini. Ada bara di mata Laras. Bukan sekadar duka. Itu kemarahan seorang adik yang kehilangan segalanya. Ardian menarik napas panjang. Ada yang harus kamu tahu. Laras menatapnya tajam. Tentang siapa orang-orang itu, kata Ardian pelan. Dan kenapa mereka tidak akan berhenti, sampai mereka mendapatkan apa yang mereka mau. Laras tidak mundur. Justru mendekat. Cerita sekarang, katanya dengan suara kecil namun tajam. Aku ingin tahu siapa yang membunuh kakakku. Ardian menatap Laras dalam-dalam. Ada ketakutan dalam sorot matanya. Bukan takut pada musuh, tapi takut kehilangan satu-satunya orang yang harus ia jaga. Aku akan ceritakan, jawab Ardian lirih. Tapi setelah kamu tahu siapa mereka, kamu tidak bisa mundur lagi. Laras menyeka air matanya. Siapa bilang aku mau mundur? Untuk pertama kalinya sejak malam itu, Ardian melihat sesuatu di mata Laras. Keberanian. Dan juga amarah yang mengalir seperti sungai deras. Laras menatapnya lurus. Bawa aku kepada mereka, katanya. Bawa aku kepada orang-orang yang membuat kakakku mati. Ardian mengangguk perlahan, sangat pelan. Baik, kalau itu keinginanmu.
Lampu ruang tamu bergoyang sedikit, seperti merespons ketegangan yang baru saja muncul. Malam itu, Laras bukan lagi gadis pemulung yang ketakutan. Ia adalah seseorang yang sedang menuntut keadilan. Dan Ardian tahu, pertempuran baru saja dimulai. Ardian menarik napas pelan, seolah ia hendak membuka pintu gelap yang selama ini ia kunci rapat. Laras tidak berkata apapun, tetapi tatapannya memaksa. Akhirnya, Ardian menoleh dan berkata dengan suara rendah, "Orang-orang itu bukan orang biasa, Laras." Laras tetap diam, menunggu kelanjutan. Ardian menunduk sebentar, lalu mendongak lagi. "Aku pernah bekerja dengan mereka. Dulu, sebelum semuanya berubah menjadi gelap." Laras menggenggam lututnya, tubuhnya sedikit menegang. "Siapa mereka?" Ardian menarik napas panjang, seolah nama itu sendiri membawa kutukan. "Kelompok yang mengejarku itu, mereka menamakan diri Kaung Hitam." Laras mengerjap. Nama itu asing, tapi dari cara Ardian mengucapkannya, Laras bisa merasakan bahaya yang mengelilinginya. "Apa itu geng?" Laras bertanya pelan namun tajam. "Atau mafia?" Ardian menggeleng. "Mereka bukan sekadar geng. Mereka adalah organisasi yang mengendalikan banyak hal gelap di kota ini. Senjata gelap, pelacakan ilegal, pembersihan orang-orang tertentu." Ia menatap Laras dalam. "Mereka memburuku, karena aku tahu terlalu banyak." Laras merasakan bagian tubuhnya merinding. Meski ia bukan pernah bersentuhan dengan dunia seperti ini, instingnya tahu bahwa yang dihadapi kakaknya bukanlah musuh biasa. "Revan terseret karena dia menggantikan aku." Ia mengusap wajahnya keras-keras. "Dan itu salahku." Laras ingin membantah, ingin memaki, tapi suaranya tidak keluar. Ada bagian dari dirinya yang masih sangat hancur. Namun sebelum Ardian melanjutkan, suara ketukan pelan terdengar dari pintu apartemen. Tok, tok, tok. Ardian langsung menoleh cepat. Tubuhnya refleks menegang. Laras ikut menatap pintu. Jantungnya berdegup keras. "Siapa itu?" Ardian tidak langsung menjawab. Ia melangkah perlahan menuju pintu, membuka sedikit celah, dan seseorang berdiri di sana. Pria berjaket abu-abu gelap. Wajahnya keras namun matanya teduh. Rambutnya sedikit berantakan, seperti habis terburu-buru datang ke tempat itu. "Oh." Orang yang suaranya didengar Laras malam itu. Orang yang membuat Ardian mengatakan, "Belum. Dia masih percaya kalau aku kakaknya." Riko masuk tanpa banyak bicara. Begitu melihat Laras, matanya langsung melembut. Ia seperti tidak percaya melihat gadis yang selama ini hanya ia dengar dari cerita Revan dan Ardian. "Laras." Suaranya pelan, gugup, dan penuh duka. "Aku Riko." Laras menatapnya lama. "Sangat lama. Jadi kamu yang menelpon Ardian malam itu?" Laras berkata dengan suara rendah, hampir berbisik. "Suara yang aku dengar, itu kamu." Riko menunduk. "Maaf, aku tidak tahu kalau kamu mendengarnya." Keheningan menggantung. Laras tidak marah pada Riko. Justru tatapannya penuh rasa ingin tahu dan curiga. "Kakakku sering bicara tentang aku?" Laras bertanya lirih. Riko tersenyum kecil, tetapi senyum itu hancur oleh kesedihan. "Iya, dia selalu cerita tentang Laras, adik perempuan yang dia sayangi lebih dari dirinya sendiri." Laras menutup mulutnya. Isakan kecil lolos tanpa ia sadari. Riko mengambil satu langkah maju. Aku benar-benar minta maaf karena gagal melindungi dia. Kalau saja aku lebih cepat. Kalau saja aku lebih kuat." "Jangan." Laras memotong. Suaranya gentar. "Kamu bukan orang yang membuat kakakku mati." Riko memejamkan mata. Ardian menatap Riko, lalu menatap Laras. "Kalian berdua harus tahu." Ardian berkata pelan namun jelas. "Kaung Hitam tidak berhenti memburuku. Mereka juga tahu Revan punya adik." Laras langsung tersentak. "Kak, kamu maksud apa?" Ardian menghela napas berat.
Revan pernah bilang padaku, jangan pernah bawa Laras ke dalam ini. Sejak dia mati, aku menjaga jarak dari Kawung Hitam. Tapi setelah aku bertemu kamu, aku sadar satu hal. Laras menatap tajam. Apa itu? Semakin aku dekat denganmu, semakin besar kemungkinan mereka menemukanmu. Hening menggantung beberapa detik. Laras akhirnya berkata dengan suara dingin. Bagus. Tatapannya tajam. Karena itu membuat mereka lebih mudah aku temukan. Ardian dan Riko tercengang. Laras. Ardian memanggil pelan. Tapi gadis itu menggeleng. Matanya penuh bara. Aku ingin orang-orang itu bertanggung jawab, katanya. Aku ingin melihat mereka membayar apa yang mereka lakukan pada kakakku. Riko menatap Ardian. Ardian menghela napas panjang. Aku sudah bilang, kata Ardian lirih. Kalau kamu memilih jalan ini, kamu tidak bisa mundur lagi. Laras mengangkat dagunya. Sudah kubilang aku tak akan mundur. Ketegangan semakin menebal. Namun di balik marah dan luka, ada sesuatu yang berbeda kini. Untuk pertama kalinya, Laras tidak lagi sendirian. Ardian berdiri di sisinya. Riko berdiri di sisinya. Dua lelaki yang sama-sama kehilangan Revan. Dua lelaki yang membawa beban dan penyesalan yang sama. Dan untuk pertama kali dalam hidupnya, Laras merasa ia tidak sekadar menuntut balas. Ia sedang menuntut kebenaran. Ardian menatap Riko dan memberi isyarat kecil. Riko mengangguk. Baik. Riko berkata pelan. Aku akan tunjukkan siapa yang membunuh Revan. Ardian menatap Laras. Dan aku akan berada di sampingmu, sampai semuanya selesai. Malam itu, tiga orang itu berdiri dalam satu garis, disatukan oleh duka yang sama, dan oleh tekad yang sama kuatnya. Di luar jendela, lampu kota bergerak seperti nyala api yang menari. Di dalam hati, bara dendam mulai membesar. Dan untuk pertama kalinya sejak kematian Revan, Laras merasa bahwa ia sedang melangkah menuju sesuatu. Bukan masa lalu, tapi masa depan yang ingin ia tuntut dengan tangan sendiri. Apartemen itu terasa lebih sempit daripada sebelumnya. Bukan karena ruangannya mengecil, tapi karena kebenaran yang semakin mendekat. Ardian duduk perlahan di sofa, menunduk seperti seseorang yang siap membuka luka paling dalam. Riko berdiri bersandar di dinding dekat jendela. Kedua tangannya menyatu di depan dada. Laras berdiri di tengah ruangan. Tatapannya lurus. Tidak ada takut. Tidak ada ragu. Hanya satu hal. Menuntut keadilan. Tidak ada suara kecuali detakan jam dinding yang terasa lebih keras dari biasanya. Tik, tik, tik. Ardian menarik napas panjang. Lalu berkata, kita mulai dari orang yang memimpin Kawung Hitam. Laras langsung menegakkan tubuhnya. Riko menambahkan dengan suara pelan. Dia bukan orang biasa. Laras. Ardian mengangguk. Matanya menajam. Namanya. Dasta. Suara itu keluar seperti nama yang seharusnya tidak diucapkan. Dasta dulunya orang kepercayaanku. Bahkan seperti kakak bagiku. Riko menimpali. Dan dia juga orang yang sangat dihormati banyak orang. Sebelum berubah. Laras tampak bingung. Apa maksudnya berubah? Ardian menyandarkan punggungnya. Menatap langit-langit. Dasta mulai membangun jaringan gelap. Menjual informasi, teknologi, bahkan identitas orang. Laras menegang. Identitas. Persis seperti apa yang terjadi pada kakaknya. Ardian melanjutkan. Ketika aku akhirnya sadar dia berbahaya, aku pergi, dan itu membuat dia marah. Riko menunduk. Dasta ingin Ardian kembali. Atau mati. Dan ketika Dasta sadar Revan bukan Ardian, Riko menambahkan lirih. Dia semakin marah. Karena merasa ditipu. Ardian berdiri perlahan. Ia berjalan mendekati Laras, tapi tetap memberi jarak. Matanya bergetar. Laras, aku harus jujur. Dari awal aku ingin menjadikan Revan sebagai umpan. Laras memejamkan mata. Air mata mulai mengalir. Tapi, semua berubah. Ardian menunduk.
Revan bukan cuma mirip denganku. Dia orang baik. Orang yang jujur. Orang yang bekerja sampai tubuhnya hampir roboh. Demi kamu. Laras menangis lebih keras. Dia cerita banyak tentang kamu. Ardian melanjutkan. Dan semakin aku tahu, semakin aku merasa dia bukan orang yang pantas dijadikan tameng. Riko menambahkan dengan suara pecah. Dia cicil apartemen ini sedikit demi sedikit. Ardian menatap ke lantai. Itu semua untuk adiknya. Sebuah keheningan panjang jatuh. Laras benar-benar tidak bisa menahan tangis. Riko menunduk dalam-dalam. Laras, bukan cuma Ardian yang salah. Suaranya sangat pelan. Aku juga. Laras menatapnya dengan mata merah. Seharusnya aku sadar sesuatu tidak beres. Tapi aku terlalu percaya diri. Ardian menambahkan. Riko mencoba menyelamatkan Revan, tapi dia kalah jumlah. Riko menggeleng pelan. Kalau saja aku lebih kuat, kakakmu mungkin masih hidup. Laras menatap kedua pria itu. Mereka tidak sempurna. Mereka penuh dosa dan penyesalan. Tetapi, tidak ada kebohongan dalam tatapan mereka. Tidak ada niat buruk. Hanya luka. Laras mengusap wajahnya. Napasnya goyah. Tapi suaranya kuat. Aku ingin tahu satu hal. Ardian menelan ludah. Apa? Laras menatap langsung ke mata Ardian. Orang yang memukul kakakku. Orang yang membuat dia mati. Apa Dasta? Riko dan Ardian saling pandang. Riko akhirnya menjawab. Bukan. Namanya Guno. Suaranya berat. Tangan kanan Dasta. Ardian menggenggam jemarinya erat. Dia masih hidup. Masih bekerja untuk Dasta. Dan Ardian menatap Laras tajam. Dia orang pertama yang harus kita datangi. Laras mengangguk tanpa ragu. Bawa aku ke dia. Ardian dan Riko hampir terkejut. Tapi Laras menggeleng. Memotong. Dia memukul kakakku sampai mati. Air mata jatuh lagi. Aku tidak akan tinggal diam. Ardian menarik napas dalam. Riko menatap Laras seperti melihat sosok Revan di wajah adiknya. Akhirnya Ardian berkata pelan. Baik. Tatapannya mantap. Aku dan Riko akan melindungimu. Riko menambahkan. Kami bertiga. Kita bertiga akan menyelesaikan ini. Malam itu turun perlahan di luar gedung apartemen. Tetapi di dalam ruang tamu, 3 orang berdiri dengan tekad yang sama. Menuntaskan apa yang Revan tinggalkan. Laras duduk di sofa, masih mengusap wajahnya yang sembab. Ardian berdiri di dekat jendela, memandang kota malam yang berkelip. Riko sibuk menekan sesuatu di ponselnya. Keheningan itu seperti menahan napas, menunggu sesuatu pecah. Riko akhirnya bersuara, nada tegang. Aku baru dapat kabar. Guno terlihat di daerah pelabuhan lama. Laras menegakkan tubuhnya. Dia di sana. Suaranya bergetar, tetapi tatapannya tajam. Riko mengangguk. Tempat itu markas kecilnya. Biasanya dia mampir ke sana sebelum bertemu Dasta. Ardian berbalik, lalu berjalan mendekati Laras. Kalau kita ke sana malam ini, kita bisa dapat sesuatu. Tapi, ia menatap Laras dalam-dalam. Kamu tahu risikonya. Laras. Laras memeluk dirinya. Apapun risikonya, aku ingin ini selesai. Air matanya menetes sekali. Jatuh pelan. Aku ingin kakakku mendapat keadilan. Ardian menghela napas. Campuran lega dan takut. Baik. Kita bergerak. Mereka berjalan ke lift. Cahaya kuning lorong memantulkan bayangan mereka bertiga. Saat pintu lift menutup, tidak ada satupun yang berbicara. Suasananya terlalu berat. Ketika mereka keluar menuju parkiran, Riko membuka pintu mobil hitam Ardian. Laras duduk depan, katanya. Ardian menoleh. Suara lembut itu muncul. Suara yang dulu membuat Laras percaya ia adalah kakaknya. Kalau kamu takut, bilang padaku. Aku akan hentikan semuanya. Laras menggeleng. Aku tidak takut. Ardian tidak berkata lagi.
Ia hanya menutup pintu perlahan, seolah Laras adalah sesuatu yang rapuh. Mobil melaju menembus jalanan malam. Di kursi belakang, Rico mengoperasikan satu aplikasi berlogo hitam. Hanya anggota dunia gelap yang mengenalnya. Ardian menyetir dengan rahang menegang. Lampu-lampu kota memantulkan wajahnya yang penuh bekas luka masa lalu. Laras menatap keluar jendela selama beberapa menit. Lalu akhirnya berbicara. Ardian. Pria itu melirik, tetapi tidak mengalihkan pandangan dari jalan. Ya. Jika aku bertemu orang yang membunuh kakakku, apa yang harus aku lakukan? Hening. Sangat hening. Rico menjawab dari belakang. Kamu tidak perlu melakukan apapun. Laras. Kami yang akan. Laras memotong. Suaranya bergetar. Tapi itu kakakku. Ardian mengerem mobil perlahan hingga berhenti di lampu merah. Ia memutar kepala, menatap Laras dengan mata yang dalam dan penuh rasa bersalah. Laras, dengar aku. Suaranya rendah, husky, dan berat. Tujuan kita bukan membalas dendam. Tujuannya, menghentikan mereka, agar tidak ada Revan kedua. Laras menelan ludah. Tapi aku marah. Aku tahu. Mata Ardian berkaca sedikit. Aku juga. Laras melihat wajah itu, lelaki yang dulu ia yakini sebagai kakaknya. Sekarang wajah itu menjadi seseorang yang menanggung rasa bersalah karena menggantikan posisi kakaknya. Lampu berubah hijau. Mobil kembali melaju. Pelabuhan lama itu sepi. Hanya lampu-lampu jalan yang berkedip, sebagian mati. Gudang tua berjejer. Cat kulitnya mengelupas. Suara ombak menghantam beton pelabuhan. Rico membuka pintu perlahan. Dia biasanya di gudang nomor 7. Laras melihat ke sekeliling dan bergidik. Tempat ini dingin, gelap, dan terasa seperti dunia lain. Ardian meletakkan tangan di bahu Laras. Jangan jauh dariku, katanya pelan. Aku tidak akan biarkan apapun terjadi padamu. Laras menunduk sedikit, tidak mampu berkata. Ketika mereka berjalan menuju gudang nomor 7. Brak! Pintu besi besar digedor dari dalam. Laras tersentak mundur. Ardian langsung berdiri di depan, melindunginya. Rico siap siaga. Suara langkah-langkah berat terdengar. Dan keluar dari kegelapan. 3 orang berjaket hitam, mengenakan masker kain. Salah satu dari mereka menatap Ardian dan menggeram. Bos sudah tunggu kamu. Ardian. Ardian menyipitkan mata. Guno. Pria itu menertawakan. Kalau mau ketemu, harus lewat kami dulu. Rico menarik Laras ke belakang mobil. Ardian maju 1 langkah. Dan malam itu pecah menjadi awal dari perburuan yang sebenarnya. Angin pelabuhan membawa bau asin yang menusuk. Lampu-lampu jalan berkedip seperti hampir mati, menciptakan bayangan panjang di antara gudang-gudang tua. Laras berdiri kaku di balik mobil, memegang dadanya agar napasnya tidak pecah. Di depan sana, 3 pria berjaket hitam menunggu dalam posisi siap menyerang. Dan Ardian, berdiri di antara mereka dan Laras, dengan tubuh tegang seperti seseorang yang tidak akan mundur meski harus mati. Rico melirik cepat ke Laras, menenangkan. Tenang, aku ada di sini. Kalau ada apa-apa, aku bawa kau lari. Tapi Laras menggeleng. Aku tidak mau lari lagi. Itu bukan keberanian. Itu luka. Itu kemarahan yang selama ini ia tahan. Pria berjaket hitam yang berdiri paling depan melangkah maju. Ardian, bos kami menunggu sejak lama. Kau benar-benar datang tanpa sembunyi. Suara itu kasar. Seperti kerikil bergesekan di tenggorokan. Ardian membalas tenang. Dingin. Aku tidak mau sembunyi lagi. Bagus. Pria itu tersenyum miring. Guno sangat menantikan pertemuan ini. Laras menggigit bibirnya. Nama itu. Guno. Nama yang ingin ia dengar sejak malam ketika hidupnya runtuh. Ardian mendengar suara napas Laras yang sedikit tercekat. Ia menoleh sedikit. Dan berkata pelan, jangan takut, tidak ada yang akan menyentuhmu. Tanpa peringatan,
Pria berjaket hitam nomor 2 menyerbu Ardian. Riko langsung menahan pria ketiga, memutarnya dan menghantamkan siku ke perut lawan. Ardian mengelak pukulan pertama, bergerak cepat seperti terlatih menghadapi bahaya. Tangannya menangkis, memukul balik, tetapi lawannya kuat dan kasar. Pertarungan mereka hanya diterangi satu lampu jalan yang berkedip-kedip. Laras memeluk dirinya sambil mundur setengah langkah. Tubuhnya gemetar tapi matanya tidak berkedip satu detik pun. Ia melihat dunia kakaknya. Dunia yang kakaknya masuki sendirian. Dunia yang merenggutnya. Riko menahan pria ketiga. Tetapi pria itu tiba-tiba meraih pisau kecil dari balik jaketnya. Sial! Riko menahan tangannya. Tapi mereka berdua terhuyung. Pisau itu jatuh ke tanah. Berputar sekali sebelum berhenti tepat di dekat kaki Laras. Laras tertegun. Napasnya membeku. Satu langkah lagi, Riko akan kalah posisi, dan pria itu akan menyerang. Tiba-tiba suara keras menggelegar. Ciuk tangannya. Itu suara seseorang dari kegelapan. Seseorang yang tidak ada di perhitungan mereka. Laras memutar kepala cepat, dan matanya melebar saat satu sosok muncul dari balik bayangan gudang. Seseorang berjaket denim gelap, tubuh tinggi, tatapan tajam. Pria yang pernah ia dengar suaranya malam itu ketika Ardian ditelepon. Riko bergumam lirih. Ranu. Ranu, bawahan Ardian yang dekat dengan Revan. Yang dulu sering mendengar cerita tentang Laras. Ranu masuk ke lingkaran pertarungan seperti badai. Hanya satu pukulan. Dan pria yang memegang pisau itu jatuh menghantam tanah. Riko mengembuskan napas lega. Laras menutup mulut. Napasnya berantakan. Ranu menatap Ardian sekilas. Bos, aku ikuti sinyalmu. Kau butuh bantuan. Ardian mengangguk cepat. Lalu kembali fokus pada lawannya. Laras terpaku. Ia melihat Ardian terjatuh setelah pukulan keras menghantam rahangnya. Kakak! Ia berteriak spontan. Pria berjaket hitam hendak menghantam lagi. Tetapi Ardian bergerak cepat. Menangkap lengan lawan dan memutarnya dengan teknik yang jelas pernah ia pelajari di jalanan. 3 detik kemudian, pria itu tersungkur tak sadarkan diri. Sini. Kecuali suara ombak dan napas berat mereka bertiga. Laras menatap Ardian. Ardian berdiri sambil mengusap darah di sudut bibirnya. Mata mereka bertemu. Di sana, segala rasa bersalah. Dan segala rasa rindu. Melukai keduanya sekaligus. Ranu menendang pria yang pingsan di depan kakinya. Dia bukan Guno, tapi anak buahnya yang paling setia. Riko menghela napas panjang. Berarti, Guno sudah tahu Ardian kembali. Ardian menatap Laras. Perlahan, hati-hati, seolah takut menyakiti. Laras, orang yang membunuh kakakmu. Laras mengepalkan tangan begitu keras sampai buku jarinya memutih. Di mana? Ardian menatap gudang nomor 7 yang gelap seperti menyimpan rahasia kematian. Dia ada di dalam. Gudang itu seperti mulut monster yang menganga. Gelap, sunyi, mengundang. Ranu menyalakan senter kecil. Kita masuk. Atau tunggu bantuan. Ardian menoleh pada Laras. Ia tidak memaksa. Ia tidak memerintah. Ia memilih. Laras, kamu yang putuskan. Laras menghapus air matanya sekali. Tangannya gemetar. Tetapi langkahnya maju. Aku ingin melihat wajah orang yang merenggut kakakku. Ardian menundukkan kepala. Bukan sebagai bos dunia gelap. Tapi sebagai pria yang pernah dilindungi Revan dengan nyawanya. Kalau begitu, kita masuk bersama. Dan mereka berjalan menuju gudang itu. Tempat misteri yang selama ini menghantui Revan dan Ardian. Akhirnya akan terungkap. Angin malam terasa semakin dingin ketika Laras, Ardian, Riko, dan Ranu berdiri tepat di depan pintu besi gudang nomor 7. Lampu jalan yang remang-remang membuat bayangan mereka terhampar panjang di tanah berpasir pelabuhan. Gudang itu seperti raksasa gelap yang mengintai mereka. Diam, mengancam, menunggu. Laras menggenggam tangannya sendiri agar tidak terlihat gemetar.
Jarak beberapa meter dari pintu itu terasa seperti jurang yang memisahkan dirinya dari kebenaran yang menyakitkan. Ardian menoleh perlahan. Kalau kamu ragu, kita bisa. Tidak. Suara Laras pecah, tetapi tegas. Aku harus tahu. Aku harus lihat dengan mataku sendiri. Ardian tidak membalas dengan kata-kata. Ia hanya menunduk pelan, menghormati keberanian Laras, meski ia sendiri ingin melindunginya dari rasa sakit itu. Ranu memegang gagang pintu besi, menariknya pelan. Pintu itu mengeluarkan suara gesekan panjang yang membuat bulu kuduk Laras berdiri. Di dalam, gelap. Gelap seperti perut bumi. Gelap seperti rahasia yang disembunyikan terlalu lama. Rico menyalakan senter dari ponselnya dan mengangkatnya tinggi. Cahaya itu memotong kegelapan, membuka sedikit demi sedikit isi gudang yang dingin dan kosong. Namun tidak sepenuhnya kosong. Di tengah ruangan, di atas sebuah kursi besi, duduk seseorang. Tangan dan kakinya terikat. Kepalanya menunduk. Rambutnya menutupi sebagian wajah. Tubuhnya bergetar kecil seperti sedang menahan sakit. Laras menelan ludah. Dunia sekitarnya mendadak menyempit. Suara jantungnya sendiri menggedor telinga. Ardian berjalan mendekat perlahan. Rico bersiap di sisi kanan. Ranu di sisi kiri. Ketika Ardian berada cukup dekat, ia berkata dengan suara rendah namun penuh amarah yang dikendalikan. Guno. Laras tersentak kecil. Nama itu menggelinding di udara seperti racun. Pria itu mendongak. Pelan. Sangat pelan. Wajahnya penuh memar ungu kebiruan. Bibirnya pecah. Mata kirinya bengkak. Tapi tatapan yang keluar dari mata kanannya membuat Laras merinding. Tatapan licik, sadis, dan sama sekali tidak menyesal. Ardian menggenggam kedua tangannya erat sampai buku jarinya memutih. Kau pikir aku tidak akan menemukanmu? Suaranya bergetar, bukan karena takut, tapi karena amarah yang ditahan selama berbulan-bulan. Guno justru tersenyum miring. Saya menunggu kau datang, Ardian. Ranu menendang kaki Guno dari samping, membuat kursi itu bergeser sedikit. Diam, desisnya. Tetapi Guno tetap tertawa kecil, tertawa yang menggores telinga Laras. Jadi, kau membawa gadis itu juga. Laras menegang. Ardian langsung berdiri di depannya, seperti perisai hidup. Jangan sebut dia. Suara Ardian rendah, terancam. Tapi Guno tidak peduli. Ah, benar. Kau ingin melindungi adik dari pria yang mengorbankan dirinya sendiri untukmu. Padahal sebenarnya kau ingin menjadikannya umpan. Laras memejamkan mata. Dadanya naik turun. Kata-kata itu menusuk. Tapi ia tetap berdiri. Ardian hampir menerjangnya. Tapi Rico menahan lengannya. Bos, jangan terpancing. Kita butuh dia bicara. Laras melangkah maju. Melewati Ardian. Mendekati pria yang merenggut segalanya. Suasana mendadak berubah hening seolah dunia berhenti bergerak. Laras berdiri hanya 1 meter di depan Guno. Senter Rico menyorot wajah Laras dari samping, membuat air mata kecil jatuh tanpa ia sadari. Dengan suara serak namun tegas ia berkata, katakan, siapa yang memukul kakakku? Guno menatapnya lama, lalu tersenyum lebih lebar. Kalau kau ingin tahu. Bra, Ardian menghantam meja kosong di dekat Guno dengan tinjunya sampai kayunya pecah. Jangan bermain-main. Sekali ini, Guno berhenti tertawa. Ia mendongak, menatap Laras tepat di mata. Aku. Satu kata. Pendek. Mematikan. Laras serasa kehilangan seluruh oksigen. Lututnya lemas. Hampir jatuh jika Ardian tidak cepat menangkap lengannya. Dia hanya menutupi orang itu. Guno melanjutkan. Suaranya tenang seperti membicarakan cuaca. Dan aku tidak suka orang yang menutupi mangsa. Air mata Laras tumpah. Bukan sedih. Bukan takut. Tapi amarah. Amarah paling murni yang pernah ia rasakan. Tangan Laras terangkat. Ingin memukul Guno. Namun Ardian memegangnya pelan. Jangan. Katanya lembut. Jangan kotori tanganmu dengan orang seperti dia. Laras menangis dalam diam.
Bukan karena lemah. Tapi karena detik ini ia menatap wajah orang yang merenggut satu-satunya keluarga yang ia punya. Ranu menoleh ke Ardian. "Bos, mau diapakan dia?" Ardian menatap Guno tanpa kedip. Kesedihan, kemarahan, dan trauma lama berkumpul menjadi satu di sorot matanya. Dia akan dibawa ke polisi. Dengan bukti lengkap. Suara Ardian gemetar namun mantap. "Kakakmu tidak akan dibiarkan mati sia-sia." Riko mengangguk. Ranu menahan Guno agar tidak bergerak. Laras kembali memegang dadanya. Napasnya berat. Namun sesuatu dalam dirinya berubah. Ia tidak lagi korban. Ia adalah saksi. Ia adalah saudara dari seseorang yang mati sebagai pahlawan. Dan kini, ia berdiri di depan orang yang membunuh kakaknya. Ardian mendekat perlahan. "Laras, maafkan aku. Semua ini terjadi karena aku." Laras menatapnya lama, sangat lama. Air matanya jatuh lagi, tapi kini lebih lembut. "Aku belum bisa memaafkanmu." Suara Laras pecah. "Tapi aku tidak membencimu." Ardian menutup matanya, menahan napas yang bergetar. Dan di pelabuhan yang dingin itu, di antara bayangan dan rasa sakit, untuk pertama kalinya, Laras merasa kakaknya tidak meninggal sia-sia. Udara pelabuhan masih menusuk dingin ketika mobil polisi tiba. Lampu merah biru memantul di lantai beton yang basah oleh embun malam. Suara sirene yang pelan membuat suasana semakin nyata. Semakin menegaskan bahwa apa yang terjadi di dalam gudang itu bukan lagi bayangan buruk masa lalu. Guno akhirnya tertangkap. Namun anehnya, tidak ada perasaan lega yang besar dalam diri Laras. Hanya hening. Luas, kosong, seperti langit malam yang terbentang di atas kepalanya. Riko dan Ranu menyerahkan Guno kepada polisi beserta bukti dan rekaman pengakuan. Polisi membawa pria itu keluar dari gudang dengan tangan terborgol. Meski wajah Guno penuh luka, ia masih sempat melirik Laras. Bukan dengan tatapan ancam, bukan juga tatapan penyesalan. Tatapannya lebih seperti orang yang tidak peduli. Laras memalingkan wajah. Ia tidak ingin memberikan tempat untuk seseorang seperti itu di dalam hatinya, bahkan sebagai bayangan. Saat mobil polisi perlahan menjauh, Ardian berdiri tidak jauh darinya. Tangannya terkepal di samping tubuh. Napasnya tidak beraturan, seperti baru saja berlari dari kegelapan. "Semua selesai," gumam Riko pelan. Namun Ardian menggeleng. "Belum." Ia menatap Laras yang berdiri beberapa langkah di depannya. Bahunya kecil dan tubuhnya terlihat rapuh dari belakang. Riko meletakkan tangan di bahu Ardian. "Kau sudah melakukan bagianmu. Revan pasti bangga." Ardian menelan pelan. "Aku tidak yakin Laras akan melihatku begitu." Laras terus menatap ke arah laut gelap. Angin malam membelai rambutnya yang tergerai. Ombak kecil memecah di pinggir dermaga, mengeluarkan suara pelan yang menenangkan. Di kaki langit, lampu kapal-kapal terlihat seperti bintang yang tenggelam. Ardian mendekat. Perlahan. Takut merusak momen yang begitu rapuh. "Laras." Gadis itu tidak menoleh. Suaranya keluar pelan, bergetar tetapi kuat. "Kakakku mati sendirian." Ardian terdiam lama, namun akhirnya menjawab, "Tidak. Dia tidak sendirian." Laras menunduk. Suaranya pecah. "Kau bersamanya, tapi tetap membuatnya mati karena menyamar jadi dirimu." Ardian memejamkan mata, terasa seperti ditusuk dari dalam. "Benar. Itu salahku." "Kalau begitu, kenapa kau masih hidup?" Pertanyaan itu tidak bernada marah. Justru sebaliknya, jujur dan sangat sakit. Ardian menunduk. Kedua tangannya bergetar. "Karena Revan memilih menutupi tubuhku dengan dirinya. Dia melihat mereka akan memukulku. Dia tidak berpikir panjang." Ia menatap Laras. Matanya memerah. Dia bilang, "Dia ingin kembali padamu dalam keadaan yang bisa adiknya banggakan." Laras menutup mulutnya. Terisak. Ardian melanjutkan dengan suara yang sulit keluar. "Dan dia bilang satu hal terakhir sebelum pingsan." Laras mengangkat wajah. "Apa?"
Ardian menyentuh dada kirinya. Dia bilang, "Jaga adikku." Air mata Laras jatuh deras, mengalir di pipinya seperti benang kaca yang patah. Dia masih memikirkan aku. Suaranya pecah. Ardian menahan napas yang bergetar. Tidak ada rasa sakit yang lebih berat daripada melihat Laras menangis karena kenyataan yang seharusnya dijaganya sejak lama. Riko datang mendekat. Wajahnya ikut sendu. "Laras," katanya pelan. "Maafkan aku juga. Aku tahu Revan. Dia banyak cerita tentang kamu. Dia kakak yang baik. Aku seharusnya memperingatkan dia untuk tidak ikut jauh ke dalam urusan Ardian." Laras menatap Riko, terkejut. "Kau kenal baik kakakku?" Riko mengangguk, menunduk dalam-dalam. Dia orang yang sangat jujur, suka bercanda, dan setiap hari, dia selalu bilang ingin membelikanmu rumah yang layak. Laras menutup wajahnya dan menangis tanpa suara. Riko, yang biasanya tegas dan keras, ikut menunduk dengan mata berkaca-kaca. Ardian memandang dua orang itu, ketiganya terhubung oleh seseorang yang sudah tiada. Setelah beberapa menit, Laras akhirnya menarik napas panjang, mengusap air mata, dan berkata, "Aku ingin kau semua membuktikan sesuatu padaku." Ardian dan Riko menatapnya, menunggu. Laras mengangkat wajahnya, masih berair. Tapi kali ini ada cahaya tekad di matanya. "Buktikan kalau kematian kakakku tidak sia-sia. Buktikan kalau kalian benar-benar berubah." Ardian menunduk hormat. "Aku akan." Riko mengepalkan tangan. "Aku juga." Laras mengusap hidungnya, lalu tersenyum kecil yang masih bergetar. "Mulai malam ini, aku tidak mau lagi jadi gadis yang dikasihani. Kakakku mati untuk melindungimu. Dan aku akan hidup untuk menghargai pengorbanannya." Angin malam berhembus pelan. Dan untuk pertama kalinya, Ardian, Riko, dan Laras berdiri sejajar. Tanpa jarak, tanpa rahasia, tanpa kebohongan. Sebuah awal baru yang berat, tapi juga hangat. Seperti seseorang membuka pintu yang lama ditutup. Pagi datang pelan-pelan, seperti enggan mengusir sisa gelap malam sebelumnya. Langit Jakarta masih memudar dari biru tua ke jingga samar. Kota belum sepenuhnya hidup, suara kendaraan masih jarang, angin membawa hawa dingin. Di balkon kecil apartemen itu, Laras berdiri memeluk kedua lengannya. Ia menatap jauh ke arah jalan raya yang mulai ramai, tanpa benar-benar melihat apapun. Pikirannya masih tersangkut pada wajah kakaknya, pada senyumnya yang hangat, pada matanya yang selalu menenangkan. Di belakangnya, langkah pelan mendekat. "Laras, kamu sudah bangun." Ardian berdiri di ambang pintu balkon. Wajahnya pucat karena kurang tidur. Rambutnya sedikit acak, matanya sembab. Dari caranya berdiri saja, sudah terlihat bahwa ia belum memaafkan dirinya sendiri. Laras tidak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan. Ardian mengambil posisi di sampingnya, menjaga jarak kecil agar tidak membuat Laras tertekan. Udara pagi membawa keheningan yang sebenarnya cukup nyaman, namun bagi Ardian, keheningan itu terasa seperti hukuman. "Aku ingin bilang sesuatu," ujarnya lirih. Laras masih menatap ke depan. "Apa?" Ardian menunduk. "Mulai hari ini, aku akan berubah. Aku akan menjalani hidup yang kakakmu harapkan untukku dan untuk kamu." Laras baru menoleh sedikit. Sorot matanya dingin, namun tidak membenci. "Dan bagaimana caranya?" Pertanyaan itu sederhana, tapi berat. Ardian menarik napas panjang, lalu menjawab, "Aku ingin keluar dari urusan kotor itu. Tidak ada lagi pelarian. Tidak ada lagi yang harus menyamar menjadi aku. Tidak ada lagi orang yang harus mati demi aku." Suaranya pecah sedikit di kalimat terakhir. "Aku ingin menjalani hidup yang tidak membuat orang yang aku sayangi terluka." Laras menatap Ardian lama. Sangat lama. Setelah itu, ia mengalihkan pandangan, menghapus air mata yang tiba-tiba muncul. "Kalau itu benar-benar yang kakakku inginkan, lakukan." Lalu ia menambahkan, suaranya serak, "Jangan hanya bilang." Ardian mengangguk,
Sangat pelan. Aku janji. Siangnya, Riko datang membawa 2 kantong plastik besar berisi makanan. Ia meletakkannya di meja dapur. Wajahnya canggung, seolah lupa bagaimana caranya bersikap di tempat yang begitu damai. Ini, aku beli bubur ayam, roti, kopi, teh. Aku gak tahu kamu sukanya apa. Riko menggaruk tengkuknya. Laras yang duduk di sofa hanya menatapnya sebentar. Lalu berkata pelan, "Terima kasih." Itu saja. Tapi bagi Riko, 2 kata itu terasa seperti pintu kecil yang mulai terbuka. Ia tersenyum tipis. Ardian datang dari kamar, masih dengan kemeja rumah yang kusut. Ia mengangguk pada Riko. "Kita semua perlu ngobrol." Riko langsung tegang. Ardian duduk di sofa, Laras di ujung lainnya. Riko ragu-ragu, tapi akhirnya duduk di kursi makan sambil memeluk lengannya sendiri seperti anak kecil yang takut berbuat salah. "Aku mau kita mulai lembaran baru," kata Ardian. Riko mengangkat kepala cepat. "Lembaran baru? Dengan aku juga, bos." Ardian menatapnya. "Dengan kita semua." Laras terdiam. Ardian melanjutkan. "Kita berhenti hidup seperti pengecut. Kita berhenti menutup masa lalu. Kita keluar dari dunia itu. Mulai hari ini." Riko menelan ludah. "Bos, kalau keluar, kita bisa diburu. Mereka gak bakal biarin kita begitu saja." Ardian mengangguk pelan. "Aku tahu." "Terus, kenapa tetap mau?" Ardian menatap Laras. Karena selama ini ia sadar satu hal. Revan mati untuk seseorang yang harusnya menjadi orang yang lebih baik. "Aku mau hidup yang pantas untuk pengorbanan Revan," jawab Ardian akhirnya. Dan suara itu membuat dada Laras kembali bergetar. Riko menghela napas panjang, lalu berkata, "Kalau begitu, aku ikut. Aku gak mau Revan mati sia-sia." Laras menunduk. Air mata jatuh lagi, tanpa suara. Untuk pertama kalinya sejak tragedi itu, Laras tidak menangis karena kehilangan. Ia menangis karena melihat seseorang berusaha berubah, karena kakaknya. Sore harinya, Laras duduk sendiri di ruang tamu. Cahaya oranye memantul di dinding putih apartemen, memberikan nuansa tenang yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia mengambil ponsel Ardian yang tergeletak di meja. Ada foto Revan di sana, foto lama yang tidak pernah ia lihat. Revan tersenyum lebar di depan lift bersama Ardian dan Riko. Wajahnya bahagia, jauh lebih bahagia daripada yang pernah Laras lihat terakhir kali. Laras membelainya pelan, air mata menetes ke layar. "Kak," bisiknya, "aku masih merindukanmu." Namun kini, rasanya rindu itu tidak hanya menyakitkan. Ada hangatnya. Ada jejak perjuangan kakaknya dalam setiap sudut apartemen itu. Ketika Ardian keluar dari kamar, Laras menoleh dan berkata lirih, "Terima kasih. Karena sudah melunasi apartemen ini. Kakakku pasti senang." Ardian terhenyak. Ia tidak menyangka Laras akan mengatakan itu begitu cepat. "Aku melakukannya karena dia ingin kamu tinggal di tempat yang lebih baik." Laras mengusap air mata dan tersenyum kecil. "Mulai hari ini, aku akan coba belajar hidup lagi. Kakakku gak mau aku berhenti di sini." Ardian menggenggam kedua tangannya erat-erat di samping tubuh, menahan emosi. "Kalau kamu mengizinkan," katanya pelan, "aku ingin menjadi kakak bagi kamu. Pengganti yang paling tidak sempurna, tapi yang akan mencoba sebaik mungkin." Laras memandangnya lekat, kemudian mengangguk sangat pelan. Sebuah simbol penerimaan yang tulus. Penerimaan terhadap masa lalu yang buruk, dan masa depan yang mulai menemukan cahaya. Malam turun perlahan, menutupi kota dengan selimut cahaya kuning dari gedung-gedung tinggi. Apartemen Ardian terasa lebih hangat malam itu, lebih damai dari biasanya. Laras duduk di karpet ruang tamu sambil menyeduh teh hangat. Ardian menata dokumen-dokumen baru, dokumen legal yang ia perlukan untuk keluar dari dunia gelap itu. Riko duduk di sofa sambil memainkan ponselnya, terlihat lebih rileks dibanding sebelumnya. Untuk pertama kalinya dalam hidup Laras sejak kehilangan Revan, ia merasa seperti berada di rumah.
Namun kedamaian itu tidak berlangsung lama. Sekitar pukul 9 malam, terdengar ketukan keras di pintu. Tok, tok tok. Ardian langsung berdiri. Nada ketukan itu terlalu keras, terlalu memaksa. Riko juga refleks meraih jaketnya dan melirik Ardian. Bos. Nada suaranya berubah serius. Laras ikut berdiri, tubuhnya sedikit gemetar. Ardian memberi isyarat agar Laras berdiri di belakangnya. Ketukan itu datang lagi. Lebih keras. Tok, tok, tok. Ranu tiba-tiba mengirim pesan ke ponsel Ardian. Bos, jangan buka pintu. Itu dia. Orang yang kita kira hilang. Ardian membaca pesan itu dengan rahang mengeras. Dia? Satu-satunya orang yang belum tertangkap. Orang yang dulu menjadi otak dari serangan terhadap Ardian. Orang yang membuat Revan tewas dalam upaya menyelamatkan Ardian. Nama itu menari dalam kepala Ardian. Dimas, pemimpin kelompok gelap itu. Orang yang pernah mengancam akan menghilangkan siapapun yang dekat dengan Ardian. Dan kini, dia ada tepat di luar pintu apartemen. Laras memegang ujung baju Ardian tanpa sadar. Tubuhnya mulai gemetar. Kenapa? Dia cari kita? Suara Laras kecil, hampir tidak terdengar. Ardian menelan ludah. Karena dia tahu Guno ditangkap. Dan dia tahu kita ada di sini. Riko berdiri, mengunci semua jendela satu persatu. Ketukan berubah menjadi hantaman kecil. Buk, buk, buk. Suara berat pria di luar pintu terdengar jelas. Ardian, aku tahu kau di dalam. Teriakan itu membuat Laras memejamkan mata. Ardian memposisikan tubuhnya tepat di depan Laras, melindungi dengan seluruh kekuatannya. Riko mengangkat ponsel dan menelepon seseorang dengan cepat. Ranu, kita butuh kamu sekarang. Bawa tim. Suara Ranu di seberang penuh napas cepat. Dalam perjalanan. Tiba-tiba, hantaman besar membuat pintu bergetar. Deuge. Laras terlonjak dan hampir jatuh. Ardian menangkap bahunya. Tetap di belakangku, bisiknya. Ardian menatap pintu itu seperti menantang musuh lama. Matanya tidak lagi penuh rasa bersalah. Kali ini, hanya tekad. Deuge. Deuge. Suara Dimas semakin keras. Aku sudah kehilangan terlalu banyak karena kalian. Ardian, bukalah pintunya. Riko merapatkan tubuhnya, bersiap menghadang jika pintu sampai jebol. Laras menggenggam tangan Ardian dari belakang. Tangannya dingin, tapi genggamannya kuat. Kakak, suaranya pecah. Jangan pergi lagi. Kali ini, kita hadapi bersama. Ardian menoleh sedikit. Matanya melembut. Laras melihat sesuatu yang dulu tidak pernah ia lihat di pria itu. Kakak, bukan pengganti Revan. Tapi kakak yang memilihnya. Ardian mengangguk. Aku tidak akan meninggalkanmu lagi. Ketukan berhenti tiba-tiba. Keheningan menelan seluruh lorong. Riko menahan napas. Ardian meraih gagang pintu. Bukan untuk membuka, tapi memastikan kunci-kunci tambahan sudah terpasang. Laras memegang dadanya sendiri. Mencoba mengatur napas. Detik-detik berlalu lambat. Seperti dunia menahan napas. Kemudian, suara langkah kaki menjauh. Pelan. Sangat pelan. Dimas tidak memaksa masuk. Ardian dan Riko saling pandang. Apa dia pergi? Bisik Laras. Riko mengintip lewat lubang pintu. Lorong. Kosong. Sini. Seolah tidak ada yang terjadi. Riko kembali menatap Ardian dengan dahi berkerut. Bos, ini gak beres. Dia gak mungkin cuma ketuk pintu. Ardian tahu itu juga. Dimas bukan tipe yang mengetuk pintu tanpa rencana. Ada sesuatu yang sedang ia siapkan. Ardian menatap Laras. Suaranya tegas dan pelan. Kita tidak aman di sini. Mulai sekarang, kamu tidak boleh jauh dariku atau Riko. Laras mengangguk. Matanya penuh ketakutan namun tidak mundur. Aku tidak akan pergi. Kita hadapi ini. Sampai selesai. Ardian merasakan dadanya sesak. Kata-kata Laras. Cara dia berdiri. Cara dia menatapnya.
Semua itu mengingatkan Ardian pada Revan. Pada keberanian kakaknya. Pada cinta yang sama besar. Revan pasti bangga padamu, gumam Ardian. Laras menutup mata, menahan tangis yang mendadak datang. Aku hanya ingin semuanya selesai. Ardian menggenggam bahunya. Akan selesai. Aku janji. Namun jauh di lorong gelap, di balik kamera CCTV, seseorang sedang menonton mereka. Dimas belum pergi, dan peperangan terakhir baru saja dimulai. Hujan turun deras malam itu. Bukan hujan biasa, tapi hujan yang turun seperti ada kemarahan langit. Di dalam mobil hitam yang melaju cepat menuju basement gedung lama di ujung kota, Ardian menggenggam setir dengan rahang mengeras. Di kursi belakang, Laras memeluk kedua lututnya. Tubuhnya masih gemetar, tetapi matanya penuh tekad yang berbeda dari sebelumnya. Riko duduk di samping Ardian, menatap layar GPS yang berkedip-kedip. Dia ada di sini, katanya pelan. Dimas sedang menunggu. Laras menutup mata sejenak. Nama itu saja membuat dadanya terasa sesak. Tapi hari ini, ia tidak ingin lari. Hari ini, ia ingin menghentikan semuanya. Mobil berhenti di depan gedung tua berlantai 3, gelap dan kosong, seperti sudah lama ditinggalkan. Namun Ardian tahu, tempat sunyi selalu menjadi tempat favorit Dimas untuk bersembunyi. Ranu sudah menunggu mereka di basement, lengkap dengan rompi pelindung dan 2 anak buah. Bos, katanya cepat. Dia ada di dalam, tapi dia tidak sendirian. Ardian tidak terkejut. Dimas tidak pernah bergerak sendiri. Aku akan masuk, kata Ardian. Tidak. Suara Laras menghentikan semua langkah. Ardian menoleh. Aku ikut. Ardian menggeleng cepat. Laras, terlalu berbahaya. Ini bukan. Aku tidak mau menunggu di luar lagi. Suaranya pecah, penuh air mata, tetapi kuat. Kakakku mati karena masalah ini. Aku berhak melihat semuanya selesai. Riko menatap Ardian, dan mengangguk. Biarkan dia, bos. Dia kuat. Ardian menatap Laras. Mata gadis itu, sama seperti mata Revan sebelum ia memutuskan menyelamatkan seseorang yang ia sayangi. Ardian menelan napas panjang. Baik, tapi kau tetap di belakangku. Laras mengangguk cepat, menahan air mata. Basement itu sunyi. Hanya suara tetesan air dari pipa bocor dan derap langkah mereka yang bergema panjang. Lampu-lampu redup berkelip seperti hampir mati. Di ujung ruangan, pintu besi terbuka sedikit. Ada bayangan berdiri di dalamnya. Dimas, pria berbadan besar dengan rambut gelap basah oleh hujan, berdiri di tengah ruangan kosong. Tatapannya liar. Senjata tajam tergenggam di tangan kanannya. Tapi bukan itu yang membuat Laras terpaku. Di dinding belakang, terpajang jaket Revan. Jaket yang ia kenal betul, warna biru tua, dengan robekan di bahu kiri. Laras menahan napas. Dunia seolah berhenti. Ardian maju 1 langkah. Dimas, ini sudah selesai. Guno sudah ditangkap. Semua sudah terbongkar. Kau tidak punya jalan keluar. Dimas tertawa kecil. Suara yang menggema seperti besi berkarat. Jalan keluar? Ardian, aku tidak butuh jalan keluar. Ia menunjuk Laras dengan ujung pisau. Aku cuma butuh dia. Ardian sontak bergerak maju. Namun Dimas mengacungkan pisau lebih tinggi. Sekali lagi kau maju, aku buat gadis itu terluka. Riko langsung berdiri di depan Laras. Ranu menyiapkan pistol. Dimas berjalan memutar. Seperti binatang liar yang sedang mencari titik lemah. Kau pikir aku tidak tahu kenapa Revan mati? Katanya sambil menyeringai. Dia kembali ke lokasi itu untuk memastikan kau bisa kabur. Bodoh. Sangat bodoh. Laras tidak kuat lagi. Tubuhnya bergetar hebat. Kenapa? Suaranya pecah. Kenapa kakakku harus ikut terlibat? Dimas tertawa terbahak-bahak. Karena kakakmu terlalu baik. Karena dia pikir Ardian manusia baik yang pantas diselamatkan. Ardian mengepalkan tangan sampai gemetar. Andaikan dia tahu.
Ardian hanya ingin menumbalkan dia. Diam! Ardian hampir berteriak. Namun Laras sudah mematung. Seperti disambar petir. Dimas semakin mendekat. Langkahnya lambat namun penuh ancaman. Tapi dia tetap datang. Karena dia ingin memastikan adiknya hidup lebih baik. Karena dia pikir Ardian akan menepati janji. Karena... Slap! Riko menendang meja kecil ke arah Dimas, memotong serangan kata-kata itu. Dimas tersentak, hampir kehilangan keseimbangan. Saat itulah Ardian maju cepat. Tubuh Ardian membentur tubuh Dimas. Pisau jatuh berdecit ke lantai. Mereka bergumul keras. Riko ikut menarik tubuh Dimas dari samping. Riko! Pegang dia! Teriak Ardian. Riko mengunci lengan Dimas. Ranu menahan bahunya. Dimas berteriak, meronta, liar seperti hewan yang terpojok. Kalian semua akan mati. Ardian memukul meja dekatnya, menahan amarahnya agar tidak kehilangan kontrol. Kemudian ia berlutut, menatap Dimas tepat di mata. Tidak, ini sudah berakhir. Dimas terengah-engah, napasnya kacau. Di wajahnya, untuk pertama kali, ada ketakutan. Dan saat itulah Riko menunduk pada Laras. Laras, lihat dia. Laras, masih gemetar, perlahan melangkah maju. Ranu memberikan ruang. Dimas mendongak. Tatapannya bertemu dengan Laras. Untuk pertama kalinya sejak kakaknya tewas, Laras melihat wajah orang yang menjadi akar dari semua tragedi. Kau, suaranya pecah. Kau merenggut segalanya dariku. Dimas tak menjawab. Tangan dan kakinya sudah terkunci. Dia tidak lagi berkuasa. Laras menatap Ardian. Bawa dia ke polisi. Jangan sakiti dia. Kakakku tidak akan suka. Ardian tertegun. Riko menutup mata sejenak. Ranu tersenyum kecil. Kamu benar-benar adik Revan, bisik Ardian. Polisi datang.